Ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara manakib online Ba'da Subuh. Yang saya cintai, yang saya banggakan. Kalau Abah mengistilahkan semua bulan adalah Ramadan, berarti kita sudah masuk ke Ramadan kedua. Tanpa alasan. Itu berarti salah ataupun keliru. Semua yang diucapkan pengersa Abah itu sangat beralasan. Dasar hukumnya adalah dapat kita baca di dalam Al-Quran. Surat Maryam. Surat Maryam ayat 31 menyebutkan wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Aku telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sosok yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ainama kuntu, di mana saja aku berada. Mengapa Abah itu dijadikan sebagai figur sosok yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dua hal. Wa ausani bisolati wa zakati ma dumtu hayya. Allah Subhanahu wa taala telah mengajariku dengan dua hal. Bisolati dengan solat, wa zakati dengan zakat, ma dumtu hayya sepanjang hayat. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang kalau ingin diberkahi sepanjang hayat, yang dilakukan dua, yaitu sholat dan zakat sepanjang hayat. Jangan berhenti. Awalnya kan kita bingung. Waktu kita masih di luar sana, sebelum masuk ke dalam gerbang talqin itu, kita bingung. Masa iya ada sholat sepanjang hayat? Nggak berhenti-berhenti sholatnya. Tapi justru kita akan paham dan akan bisa menikmati dan akan merasa kehilangan apabila kita tertinggal. Gitu. Bagaimana caranya? Ternyata tidak sembarang orang bisa mengerti tentang ini. Bahkan banyak orang yang menentang dengan ungkapan-ungkapan lahir tanpa mengerti apa yang dimaksud dengan ayat tersebut. Jadi dikatakan sebagai wa ausoni bisolati wa zakati madumtu hayya itu. Ternyata diberikan penjelasannya oleh pengarang Abah itu melalui aplikasi. Jadi kan kalau kita ingin mengetahui tentang sesuatu, kuasai dulu aplikasinya. Dalam dunia internet kan kalau sekarang kan begitu. Apabila kita tidak punya aplikasinya, pantas kita ini nggak akan ketemu kepada apa yang dimaksud itu. Aplikasinya apa? Intizorus sholat, as-sholat. Itu aplikasi. Menunggu sholat adalah sholat. Menunggu sholat berapapun lamanya waktu yang kita gunakan, itu semuanya dinilai dengan sholat. Bagaimana kita bisa mengetahui aplikasi bahwa itu adalah aplikasi? Ternyata dipelajari oleh kita berdasarkan penuturan yang mulia pengarsa Abah Awas itu ternyata mudawamatil wudhu. Mendawamkan wudhu, mengistiqomahkan wudhu, membiasakan tidak batal wudhu, itu intizor, itu menunggu. Dalam artian tidak mesti kita tidak batal wudhu, tidak begitu. Hanya apabila kita batal wudhu, segera berwudhu kembali dan diniatkan kembali untuk melakukan berbagai macam aktivitas yang belum kita selesaikan sambil menunggu datangnya waktu sholat. Itu namanya intizor, menunggu waktu sholat. Nah, sekarang kan kita dalam kondisi berwudhu, selesai sholat subuh. Paling tidak berwudhu kita bertahan dulu minimal. Minimal itu sampai datangnya waktu isyraq nanti. Apabila ternyata selesai melaksanakan sholat isyraq, isti'azah,
istikharah, isti'anah, sholat duha, dan kifaratul baul. Kita batal wudhu tidak apa-apa, hanya segera berwudhu kembali. Itu ketaruhlah kira-kira kan nanti akan kita lakukan kisaran pukul 6 gitu ya, sholat isyraq itu. Kita berwudhu kembali dan diniatkan untuk melakukan berbagai aktivitas pada pagi hari ini. Apapun, silaturahmi dengan tetangga, dengan keluarga, berbuat baik dan sebagainya, baca Quran dan sebagainya. Diniatkan sambil menunggu datangnya waktu sholat fardu yang akan datang. Sholat fardu yang akan datang otomatis adalah sholat zuhur. Kita bisa menghitung dari pukul 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 jam. 6 jam waktu yang kita pakai untuk beraktivitas itu semuanya bernilai sholat. Nah, kita baru mengerti tentang itu lewat aplikasi. Artinya kalau kita mau juga meniti bagaimana caranya Allah memberikan keberkahan kepada kita lewat jalur ini, jangan ditinggalkan. Sayang sekali. Nggak seberapa kan kita hanya berwudu saja. Kan kalau dalam bersilaturahmi lebaran itu kan orang bisa saja bersalaman, kemudian batal wudhu. Itu nggak apa-apa, silakan saja kalau mau batal wudhu, tapi berwudhu kembali. Nilainya luar biasa. Zakati yang kedua, zakat sepanjang hayat. Yang namanya zakat kan tidak pengertiannya kalau dalam konteks umum itu kan. Nah ini apa ya, orang kalau menilai Toriko itu ya hanya dari luarnya aja gitu ya. Semacam Allah mengatakan begini 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 diterjemahkan apa adanya gitu, secara letterlet gitu, secara harfiah gitu. Tidak mempelajari apa yang dimaksud oleh kalimat-kalimat itu, terkadang yang membingungkan itu gitu ya. Nah, semacam begini ya. Eh, eh, saya mengutip tulisan yang ditulis oleh Pangersa Kiai Haji Aang. Hmm. Ya, Aang Rahmat, wakil talkin yang dari Bale Endah itu. Itu kan bahasanya bahasa yang singkat, tapi tajamnya luar biasa. Diawali dengan kalimat sabda Abah Aos. Di luar sana kan nggak umum. Kata sabda dipakai untuk selain daripada Nabi. Dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti bahwa yang namanya yang bersabda itu mesti Nabi dan Rasul. Tapi kan kalau kita baca Al-Quran, baca baca hadis Nabi yang tentu dalam bahasa aslinya pakai bahasa Arab, mau Allah Subhanahu Wa Taala, mau para nabi, mau siapa itu kan tetap menggunakan kata kola. Kola itu berkata, bersabda gitu. Jadi nggak usah beda-bedakan. Mungkin maksudnya tingkatan gitu ya. Sampai ada yang beralasan Nabi dan Rasul kan hanya 25 katanya gitu. Maka ini nambah-nambah ada orang harus bersabar. Dia nggak tahu. Yang diutuskan bukan hanya manusia. Burung ada yang menjadi Rasul kok. Wa arsala alaihim toiron ababil. Iya. Burung aja ada yang berstatus sebagai Rasul. Kira-kira semacam begitu ya. Jadi kita menerjemahkan wa ausoni bisolati wa zakati. Zakat ini tidak di bawah tanda kutip dimaksudkan bukan untuk harta kekayaan. Namun di antaranya adalah berbentuk harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakat. Tapi kan ini juga merupakan moto daripada kitab Miftahus Sudur, karangan ya, kitab yang paling monumental, ya, karangan Abah Anom. Mengutip ayat Al-Quran, qad aflaha man zakkaha, wa qad khaba man dassaha. Sungguh pasti bahagia orang yang mensucikan jiwanya. Zakkaha. Jadi mensucikan jiwa itu zakat, itu ya. Jadi kalau ternyata kita ingin mendapatkan keberkahan sepanjang hayat, maka ruh kita, jasad kita, artinya lahir dan batin itu perlu disucikan. Kan dalam konteks toriko tidak ada alat pembersih kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk lahir adalah zikir jahar, untuk batin ada zikir khofi. Hanya segitu kan modalnya gampang. Tentu lewat pintu gerbang, lewat talqin. Nah, jadi
Dua hal ini yang akan mengantarkan kita melaksanakan amalia apapun itu akan dinilai berkesinambungan. Jadi wajar kalau Allah mengatakan umpamanya semua bulan adalah Ramadan. Karena apa? Apabila amaliyahnya dilakukan persis seperti itu. Hmm. Apabila batal wudhu tetap kita intizor sholat dengan berwudhu kembali. Yang kedua adalah dengan zikir jahar dan zikir hofi. Sangat enteng. Meskipun kadang-kadang orang itu sendiri merasa sayang gitu ya. Merasa sayang dalam artian karena tanggung waktu dan sebagainya umpamanya mengabaikan masalah ini. Nah, ada lagi gitu ya. Ditambah satu lagi. Ditambah satu lagi adalah man shoma ramadanan summa atba'ahu sittan bin syawal. Gitu. Yang dilakukan mulai hari ini gitu ya. Mulai hari ini tanggal 2 bulan Syawal. Man shoma Ramadan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Maksudnya Ramadan 1. Summa atba'ahu sittan. Kemudian dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal. Itu nilainya pakana musyam as-sanah gitu. Dalam artian nilainya tak ubahnya seperti kita berpuasa selama 1 tahun. Dari mana kita bisa mengetahui kalimat semacam begitu? Ada ayat di dalam Al-Quran. Manja abil hasanah falahu asyuru amsalihah. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu kebaikan, manja abil hasanah falahu baginya asyuru amsalihah. Nilainya 10 kali lipat. Itu Al-Quran itu. Manja abil hasanah falahu asyuru amsalihah. Orang yang melakukan kebaikan nilainya itu 10 kali lipat. Ini kan bukan kebaikan lagi kan kita berpuasa di bulan Syawal itu. Gitu ya. Ini termasuk amal soleh ini ya. Karena apa? Karena sunnah. Gitu. Hmm. Kalau puasa wajib kemarin itu bukan amal soleh karena itu merupakan kewajiban. Nah, di luar kewajiban itu baru namanya amal soleh. Nah, jadi mulai hari ini, hari tanggal 2 ya, tanggal 2 Syawal, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita berpuasa kembali. Dan itu yang dicontohkan oleh pengaruh sahabat, aplikasinya. Gitu. Kalau kita kan kadang-kadang merekayasa, nggak berurutan juga, nggak apa-apa, tanggung, ada makanan, ada macam-macam, sama yang penting pada waktu bulan Syawal kita berpuasa 6 hari. Nah, itu barangkali penjabarannya lagi gitu ya. Tapi kan konteks sabda Rasul kan semaat ba'ahu sita min syawal. Begitu. Abah kan nggak pernah mau misah-misahkan yang 6 hari, nggak pernah. Pokoknya puasa lagi aja 6 hari. Min syawal. Nah, jadi apabila ternyata bulan Ramadan 1 kita berpuasa selama 30 hari. Ditambah 6 hari di bulan Syawal, jadi kan 36 kali falahu asyur amsalih ya kali 10 menjadi 360. Nah, 360 kan 1 tahun. Jadi apabila ternyata kita berpuasa bulan Ramadan ditambah bahasa kampungnya nyawalannya, puasa 6 hari di bulan Syawal, itu nilainya setara dengan puasa tiap hari kita selama 1 tahun. Hmm. Ini juga intizor gitu. Nah, jadi tidak ada kesempatan ya yang tidak bernilai di dalam bertorikoh itu. Apapun yang kita lakukan semuanya bernilai. Ya. Apalagi kita sudah membiasakan apa namanya manakiban sejak ba'da subuh dan sebagainya. Itu nilainya luar biasa. Nah, ungkapan-ungkapan yang disebut di dalam Al-Quranul Karim yang diungkap dalam sabda Rasulullah SAW ternyata di dalam Torikoh itu diterjemahkannya bukan hanya dalam bentuk teoritis, gitu. Semuanya berbentuk praktis, berbentuk amalan. Nah, makanya apa namanya pedomannya ilmu amaliyah, amal ilmiah. Ilmu amaliyah, ilmu itu untuk diamalkan. Itu kan ilmu ya. Dasar hukum itu kan ilmu. Dan itu untuk diamalkan. Dan amal ilmiah, amal yang apapun yang kita lakukan itu harus bersandarkan kepada ilmu pengetahuan. Harus bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak paham, ada pedoman daripada guru. Gitu. Kita nggak usah terjebak. Yang namanya agama kan copy paste. Paling gampang kita mengerjakan agama.
nggak usah mengedit seperti postingan-postingan, nggak usah. Tinggal copy paste aja. Itu kan Al-Quran yang mengatakan begitu. Wa ma'atakumur rasul fakhudhu. Apa yang disampaikan oleh Rasul ambil. Wa manahakum anhu fantahu. Yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Itu kan copy paste. Tinggal kita ambil, praktekan kan begitu aja. Nggak perlu bikin sendiri. Itu enaknya begitu. Bagaimana kan saya nggak ngerti tentang ini. Bagaimana? Bapak mengatakan berdoa saja lebih bagus tidak ngerti kita. Gitu ya. Makanya kan waktu kemarin menjelang Lebaran tanggal 27 ya, tanggal 27 Ramadan Abah kan kembali mengeluarkan satu ungkapan itu pada subuh ya ungkapan oleh pengarang Abah pukul 5:12 gitu ya. Jadi mulai besok artinya kemarin Pak, pada waktu tanggal 27 Ramadan itu zikir jahar ba'da subuh itu sampai sholat isya. Itu beberapa tahun yang lalu diungkapkan oleh beliau. Karena mungkin ada yang terlupa atau mungkin juga maaf gitu ya. Barangkali baru yang ingat hanya itu sampai-sampai di apa ya di share ke mana-mana ke grup ke berbagai grup gitu ya. Itu mulai besok tanggal 27 itu zikir jahatnya sampai pagi. Itu kan hanya penekanan gitu ya. Dalam artian dikatakan sebagai penekanan sampai-sampai kan kita kalau yang namanya fatwa, yang namanya irsyadat itu kan harus lewat satu pintu. Pintu itu adalah Kiai Amin. Itu Kiai Budi Rahman Hakim. Tua aja beliau. Nah, beliau itu kan memberikan penjelasan kira-kira itu kan ungkapan pengulangan pengersa abah. Gitu. Dalam artian bagi yang tidak berkepentingan apapun silakan saya untuk melakukan yang begitu. Kalimat terakhirnya mudah-mudahan tidak ngerti. Mudah-mudahan tidak ngerti dalam bukan salah ketik bukan itu. Kalau kita kan mudah-mudahan bisa dimengerti kan mudah-mudahan gitu kalau kita nulis. Ya. Kalau Abah dilanjutkan oleh Kiai Amin, mudah-mudahan tidak ngerti. Itu bukan salah ngerti, betul itu kalimatnya begitu. Nah jadi bagi kita adalah apapun yang diungkapkan oleh pengarsa Abah, silakan itu aja kok gampang. Copy paste. Nanti kan baru tiga ya, baru tiga. Zakat, sholat, ditambah dengan puasa gitu ya. Kan masih banyak, makanya kan kita tidak ada jangan mengatakan apalagi bersedih ya Ramadan telah meninggalkan kita. Bah, bukan meninggalkan kita, tiap hari juga kita Ramadan. Itu pentingnya nilai istiqomah gitu. Jadi kalau kita terbiasa pada waktu bulan Ramadan satu bangun pada waktu malam hari, kemudian kita melakukan amaliyah malam, kita teruskan sama saja dengan Ramadan. Tiap hari juga kita Ramadan. Nah, jadi nilai istiqomah yang dibutuhkan. Bagaimana kita melanggengkan amaliyah di bulan Ramadan, dilanjutkan ke bulan-bulan berikutnya. Ini nggak tanggung-tanggung ya. Abah membuat rumusan begitu semuanya berdasarkan Al-Quran. Surat Al-Jin, ayat yang ke-16. Tinggal dibaca saja. Wa allawistaqomu ala tariqoh wa asqainahum ma'an godaqoh. Itu kan surat Al-Jin ayat yang ke-16. Wa allawistaqomu ala tariqoh. Andai kata kita istiqomah di dalam bertoriko. Bertoriko dalam arti melakukan amaliyah persis seperti apa yang diajarkan oleh guru mursyid. Allah istaqom ala toriko. La asqainahum ma'an ghadaq. Tentu akan kami limpahkan, akan kami curahkan air yang berlimpah. Curahkan air yang berlimpah itu berbentuk anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, berbentuk rizki. Panjang umur, rizki, sehat itu rizki. Gitu ya. Terhindar daripada bencana itu rizki. Itu semuanya ma'an godak yang berlimpah kepada kita. Untuk itu saya kerucutkan bahwa ternyata memang
apa yang kita lakukan, yang disampaikan oleh Guru Agung yang mulia Pengarsa Abah Awas radhiyallahu anhu pada sosial, tidak ada satupun yang keluar daripada Al-Quran. Kita ikut mengamalkan karena kita ikut bersama orang yang mengamalkan. Demikian masih dalam suasana Idul Fitri, ja'alanallah minal aidin al-faizin al-makbulin. Kulu amu antum bi khair, atas nama pribadi, atas nama keluarga, menghaturkan permohonan maaf. Mungkin saya apabila berucap banyak yang mungkin ada yang merasa tersinggung dan sebagainya. Maafin aja lah gitu ya, karena apa ya? Karena namanya manusia kan yang begitu. Mungkin itu saja yang sempat kita bincangkan pada subuh kali ini. Meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyyina